Jadi begini, Pak. Sekira tahun 2009 ya, 2009 yaitu kira-kira bulan Junian lah, itu bulan Mei atau Juni itu, Yusuf Mansur itu datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata, Pak, yang berada di Cibubur ya. Kemudian Yusuf Mansur ini presentasi bisnis. Tapi tentu ini diundang ya, atau atas kedatangan atau dia yang mengusulkan datang? Jadi begini, awalnya itu mungkin jamaah Darussalam ada yang kenal, kemudian Ustadz Yusuf Mansur awalnya itu memberikan ceramah biasa, Pak, pada saat itu. Kemudian berikutnya Ustadz Yusuf Mansur menurut keterangan teman-teman itu yang minta ya, pada saat yang minta untuk mengumpulkan jamaah, Ustadz Yusuf Mansur akan presentasi bisnis yang batubara yang begitu menguntungkan katanya, begitu. Nah, kemudian Ustadz Yusuf Mansur itu setelah, seingat saya waktu itu setelah sholat Isya, itu setelah maghrib kan biasanya kami memang tidak pulang, kami kumpul di sana biasanya ngaji dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengumumkan bahwa nanti setelah sholat Isya jangan pulang dulu, mau ada presentasi bisnis batubara yang dipresentasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, begitu. Kemudian ba'da sholat Isya itu kemudian sebagian jamaah ada yang pulang, tapi sebagian ada yang menunggu. Nah, termasuk sebenarnya saya yang akan pulang karena saya tidak tertarik dengan bisnis. Pekerjaan saya lawyer. Pada saat itu bisnis saya tidak tahu sama sekali, begitu. Nah, pada saat saya mau pulang itu ada jamaah yang minta kepada saya, Pak, jangan pulang dulu lah, didengar dulu nanti gimana gitu. Nah, kemudian saya, Pak, mendengar sendiri, saya mengikuti presentasi itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya mendengar dengan telinga saya sendiri bahwa yang presentasi bisnis batubara itu adalah Yusuf Mansur, Pak, begitu. Nah, setelah presentasi itu tidak begitu lama, kemudian ada orang bernama Adiansah, menurut mereka itu adalah direktur dari PT Adi Partner Perkasa yang mempunyai tambang batubara di Kalimantan Selatan itu. Kemudian Adiansah ini mengajak jamaah, waktu itu ada 14 atau 15, kurang lebih 15-an jamaah. Kita masih punya fotonya, cuman saat ini fotonya fotonya masih kita rahasiakan lah itu, Pak. Tapi pernah di-share itu sama teman-teman. Nah, kemudian diajak ke Kalimantan itu, jamaah diajak itu meninjau lokasi, Pak. Itu dengan Yusuf Mansur atau dengan Adiansah saja? Adiansah saja. Karena kedudukannya menurut Ustadz Yusuf Mansur waktu presentasi itu berkedudukan sebagai komisaris, Adiansah berkedudukan sebagai direktur. Sehingga yang mengajak ke lapangan itu adalah direkturnya, Pak. Nah, di Kalimantan itu semua fasilitas difasilitasi, termasuk transportasi, akomodasi dan lain sebagainya difasilitasi oleh perusahaan Adi Partner Perkasa itu. Nah, menurut teman-teman ini adalah yang ikut ke Kalimantan itu memang dimanjakan di Kalimantan itu posisinya. Pak Zaini nggak ikut ya? Saya tidak ikut, Pak, karena waktu itu posisinya saya sedang ada kerjaan di Kepri, Pak. Jadi saya tidak ikut. Ya. Nah, selanjutnya setelah pulang dari Kalimantan, pada saat di Kalimantan tuh dilihatkan, Pak, oh ini lokasi tambangnya, kemudian ini stockpile-nya, kemudian ini tongkangnya, kemudian ini pengiriman dan lain sebagainya lah, begitu. Nah, lalu jamaah sudah mengetahui itu, pulang ke Jakarta, berangsur-angsur pada saat itu mulai berinvestasi, Pak. Ya. Ya. Berapa besarnya investasi mereka itu pada waktu itu? Apakah dipatok atau tidak? Oh, tidak dipatok. Jadi intinya pada saat Yusuf Mansur presentasi itu silahkan kami dibantu untuk menggali tambang ini.
karena nanti sebagian penghasilan itu akan digunakan untuk pondok pesantren Dagu gitu. Iya, jadi tidak dipatok Pak waktu itu siapa yang punya gitu. Nah, cuman teman-teman ini mulai berinvestasi dari ratusan juta sampai dengan miliaran Pak. Gitu. Karena juga ada proposal yang dikeluarkan oleh BMT Madani Darussalam Pak. Jadi dari BMT itu proposalnya itu menyampaikan apa yang dibicarakan, apa yang dipresentasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, kemudian apa yang dilihat oleh jamaah di Kalimantan itu. Kemudian bagi-bagiannya juga diatur di dalam proposal itu sehingga jamaah tertarik untuk berinvestasi. Ya. Jadi ini ada proposal dari BMT Darussalam, Masjid Darussalam tempat Bapak jadi jamaah gitu ya. Kerjasama Betul. Ya. dengan perusahaan ya. Yusuf Mansur ini ya. Nah, Bapak sendiri kapan mulai masuk dan bergabung menjadi investor? Saya itu agak terakhir Pak, artinya agak terakhir sudah mulai mau macet tapi belum macet itu saya berinvestasi di sana. Gitu. Nah, ketika waktu itu janjinya seperti apa? Apakah kemudian itu ada keuntungan jangka panjang atau ada jangka pendek yang uang dikembalikan, seperti apa yang dijanjikan? Jadi yang dijanjikan itu para investor bisa menyetor dalam jangka 3 bulan. Dalam jangka 3 bulan. Nah, dalam jangka 3 bulan itu yang tertera dalam proposal BMT itu adalah keuntungannya itu 28,4%-an, Pak. 28,4%. Yang akan dibayarkan setiap bulan atau dalam jangka panjang? Akan dibayarkan setiap bulan, cuman 28 itu kan dibagi 3, Pak. Ya. Dibagi 3 oleh Ustadz Yusuf Mansur dan itu juga disampaikan dalam proposalnya BMT itu dibagi 3. Jadi 28% itu yang 14% nanti keuntungan setiap bulannya